Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini tetap juga Bapak ingatkan bahwa sebelum kita memulai tugas kita, selalu kita berdoa dalam hal terlebih dahulu. Maka pada pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian, kita masuk kepada materi tugasku sebagai citra Allah. Allah menciptakan manusia secara unik, artinya lain daripada yang lain, dan menganugerahi martabat yang luhur kepadanya sebagai citra Allah yang serupa dan segambar dengannya. Di dalam hal ini anak-anakku sekalian harus kita tahu bahwa kita adalah gambaran Allah. Dalam diri kita terpancar sinar bahwa Allah itu ada dalam diri kita untuk melakukan dan melaksanakan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran kita. Maksudnya di situ. Maka sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mampu. Tugas kita adalah untuk mampu. Di mana kita mampunya? Untuk memancarkan gambaran diri dan daya hidup Allah dalam berpikir, dalam perkataan, dalam perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Manusia juga dipanggil untuk turut serta dalam memelihara, mengembangkan, menjaga apa yang kita jaga, semua keutuhan ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, agar berguna bagi keselamatan diri kita serta generasi penerus kita nanti sesuai dengan keinginan atau kehendak Allah. Sejauh mana tugas itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah semula, kamu akan menemukan jawabannya dalam kegiatan-kegiatan pelajaran kita pada saat ini dan selanjutnya. Maka manusia dalam melaksanakan tugas yang diberikan Allah tentu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Untuk itu kita perlu memulainya dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang ringan, dari hal-hal yang tidak pala memberatkan diri kita. Misalnya dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, yaitu got, paret dan lain sebagainya. Kita ataupun membuang sampah dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Tidak boleh sembarangan membuangnya. Itu hal-hal sederhana saja. Dengan demikian kita telah melaksanakan tugas sebagai citra Allah. Manusia memiliki tugas yang mulia ini dalam menciptakan hubungan yang seimbang antara kehidupan bersama dan kehidupan alam semesta. Ini berarti kita telah bertanggung jawab untuk mengatur, memelihara, melindungi alam sekitar kita. Dengan cara yang sederhana ini, kita telah melakukan hal itu sebagai citra Allah. Untuk itu anakku sekalian, perlu kita perhatikan bahwa manusia ini melaksanakan tugas panggilannya sebagai citra Allah bukanlah hal yang sangat mudah, namun membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan yang terus menerus. Itu pun kadangkala hasilnya tidak tampak secara langsung. Maka jangan kita anggap bahwa yang kita lakukan itu langsung membuahkan hasil, bukan. Tetapi dengan perlahan-lahan, dengan lambat laun, dengan cara yang sederhana sekali, kita kelak nanti akan merasakan hasilnya yang kita lakukan itu. Oleh karena itu manusia akhirnya melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan panggilannya sebagai citra Allah. Tindakan manusia yang bertentangan dengan panggilannya sebagai citra Allah itu kan pasti menimbulkan penderitaan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Misalnya membuang sampah sembarangan. Salah satunya pekerjaan seperti ini yang kita anggap sepele ini, membuang sampah sembarangan, kita menganggap bahwa itu tidak merugikan diri kita. Tetapi benar nyatanya bahwa besar atau kecil nanti kelak kita akan merasakan efeknya kepada diri kita, juga bagi orang lain. Itulah membuang sampah sembarangan. Menebang kayu atau menebang pohon secara sembarangan, misalnya
pedesaan, bahkan di perkotaan pun perlu memang penebangan pohon menjaga keseimbangan alam semesta supaya jangan terganggu orang lain atau masyarakat sekitar. Tetapi ada aturan yang perlu kita perhatikan di situ. Sejauh mana pohon yang kita tebang itu, pohon yang kita ambil itu tidak akan merugikan masyarakat sekitar atau merugikan kita sendiri. Namun kalau sembarangan kita menebang pohon di hutan misalnya, akan ada akibat yang dirasakan oleh semua orang, termasuk kita di dalamnya. Salah satunya adalah pasti akan terjadi malapetaka, seperti penyakit menular pun juga akan muncul, banjir juga akan muncul, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan bahwa manusia di sekitar itu, masyarakat yang ada di sekitar itu pasti akan merasakannya. Ini langsung dirasakannya. Tapi pada saat kita melakukan hal yang tidak baik seperti ini secara sembarangan ini, bahwa kita tidak merasakan ada efek sampingnya, namun kenyataannya akibat itu akan diterima oleh masyarakat sekitar dan kita juga. Maka pada akhirnya anak-anakku sekalian, kita dan sesama yang menjadi korban apabila tugas kita sebagai citra Allah tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Itulah sebagai hasil yang akan kita terima nanti jika kita tidak melaksanakannya dengan baik. Salah satu pergumulan hidup dalam hidup kita sehari-hari itu adalah citra Allah digambarkan dalam diri kita. Dalam hal pembelajaran apapun, bukan hanya kebersihan lingkungan, penebangan kayu dan lain sebagainya, pembersihan got. Di lain itu pun, jika kita tidak melaksanakan dengan pancaran citra Allah yang ada dalam diri kita, berarti kita tidak bisa melaksanakan citra Allah dengan baik. Oleh karena itu sekalian, maka perlu kita perhatikan bahwasannya kita adalah citra Allah yang baik yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, sekian dulu. Maka aku sekalian, selamat bekerja dan salam sehat selalu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.